Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya, Latif Sregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Warga Kota Ternate, Maluku Utara sejak 2 hari ini dikagetkan dengan beredarnya video yang viral seorang remaja joget di atas mobil angkot. Pelaku mengaku aksi berbahaya ini dilakukan hanya untuk mencari sensasi. Rekaman video seorang remaja joget di atas kap mobil angkot di Jalan Raya Kecamatan Ternate Pulau, Maluku Utara ini viral sejak Minggu sore lalu. Aksi ini dilakukan remaja berinisial NS saat ia dan temannya yang juga sopir angkot sedang berkendara keliling kota Ternate. Dengan volume musik yang keras, NS asik berjoget di atas angkot seolah tak peduli atas keselamatan jiwanya. Aksi ini direkam pengendara lain yang berada di belakangnya dan kemudian mengunggah di akun Instagram. Setelah video ini beredar, polisi langsung melacak keberadaan mereka dan menemuinya saat berada di rumah di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi dan diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bikin surat pernyataan terhadap oknum ataupun orang anak kecil itu yang sudah melaksanakan joget-joget di atas mikro. Dan juga kami sudah melaksanakan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil karena sopir tersebut belum memiliki SIM. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan tadi seperti berjoget di atas mobil mikro. Apabila saya mengulangi lagi, maka saya siap diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk masyarakat yang lain, jangan meniru perbuatan seperti yang sudah saya lakukan karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kedua remaja ini mengaku aksinya hanya untuk mencari sensasi saja. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara di Myanmar, seorang pesenam beraksi di tengah-tengah kudeta. Akibat aksi dalam video tersebut, lagu koplo fenomenal Ampun Bang Jago masuk ke dalam jajaran trending topik Twitter. Aksi pelatih senam ini berjoget di tengah-tengah kota dengan latar belakang gedung pemerintahan Myanmar. Tanpa disangka, di bagian belakang ada iring-iringan mobil militer menuju gedung pemerintahan. Mereka adalah rombongan tentara yang tengah melakukan kudeta. Aksinya ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan jagat maya. Pelatih senam bernama Nin Wai ini memang sering merekam kegiatan olahraga di tempat ini. Tidak ada tujuannya untuk mencari ketenaran karena ia tidak tahu di pagi hari itu sedang ada kudeta militer. Penggagas pasar muamalah di Beji, Depok, Jaim Saidi ditangkap polisi. Polisi menjeratnya dengan 2 pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Lokasi pasar muamalah ini telah dipasang garis polisi setelah polisi menangkap penggagas sekaligus penyedia lapak, Jaim Saidi. Pasar muamalah ini sempat viral karena menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar. Pedagang pasar sudah menampik jika tidak ada keharusan menggunakan dinar dan dirham karena mereka juga tetap menerima rupiah sebagai alat pembayaran. Selain melanggar pasal mata uang, polisi juga menjerat Jaim Saidi dengan pasal 9 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perbuatannya, ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Bagaimana pemeriksaan terhadap Jaim Saidi dan bagaimana perkembangan kasus ini ditangani oleh kepolisian? Sudah ada reporter Angelika D. Epagam di Mabes Polri. Angelika, selamat malam. Ya, setelah lebih dari 24 jam. Ya, malam Latif dan juga pemirsa. Bagaimana?
Jaim Saidi di sana. Silakan. Ya, selamat malam Latif dan juga pemirsa. Tadi Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri sempat memberikan konferensi pers di hadapan awak media. Dalam penyampaiannya, beliau menyampaikan bahwa setelah menetapkan sebagai tersangka dan juga menahan pemilik dari Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat, yaitu Zaim Saidi atau ZS, polisi masih terus mendalami dan juga mengembangkan kasus transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang asing, yang mana menggunakan mata uang dinar dan mata uang dirham di Pasar Muamalah di kawasan Depok, Jawa Barat ini. Tadi Kombes Pol Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa kasus ini bermula pada tanggal 28 Januari lalu, yang mana ada video yang viral di tengah masyarakat. Dalam video itu merekam proses jual beli atau transaksi dengan menggunakan mata uang dinar dan mata uang dirham di Pasar Muamalah Depok. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut, polisi akhirnya bertindak melakukan penyelidikan lebih lanjut per tanggal 28 Januari lalu, dan pada tanggal 2 Februari yaitu 24 jam yang lalu akhirnya polisi melakukan atau menetapkan sebagai tersangka dan menahan Zaim Said, yang mana dalam hal ini ZS ini merupakan inisiator, penyedia lapak, pengelola dan penanggung jawab dari Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat ini. Dalam operasinya, Pasar Muamalah ini memang tidak setiap hari buka untuk umum, yang mana Pasar Muamalah ini beroperasi sebulan sekali atau 2 minggu sekali dari pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Sehingga hal inilah yang akhirnya baru diketahui polisi, karena memang dia tidak terbuka setiap hari seperti itu. Dan beroperasinya Pasar Muamalah ini sudah beroperasi sejak tahun 2014 yang lalu. Tersangka ZS dalam bertransaksi ini menetapkan 1 dinar ini adalah 4 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk margin atau keuntungan yang dia dapatkan. Sementara untuk 1 dirham ini setara dengan 73.500 rupiah. Untuk itu koin ataupun koin dinar ini pun diperoleh dari emas yang dia dapatkan dari PT Aneka Tambang. Sedangkan untuk koin dirham dia dapatkan dari pengrajin perak di Pulau Mas. Nah, untuk jumlah pedagang yang biasanya berjualan di Pasar Muamalah ini sekitar 10-15 pedagang, dan mereka ini biasanya menjual sembako, makanan, minuman ataupun juga pakaian. Selain tersangka ZS, polisi pun masih terus mendalami dan juga memeriksa sejumlah orang yang terlibat seperti pedagang, pengawas pasar dan pemilik lapak. Akibat perbuatannya ini, Latif dan juga pemirsa, tersangka ZS dijerat dengan pasal 9 nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan pasal 33 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman kurungan 1 tahun dan denda 200 juta rupiah. Oke. Latif. Sejak mulai diperiksa lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tidak pernah kelihatan Zaim Saidi. Apakah memang tidak pernah keluar atau sudah langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan? Untuk sejauh ini memang dari Kabak Penum tadi tidak menyampaikan secara rinci mengenai di mana lokasi dari Zaim Saidi setelah diinformasikan beliau ini ditahan begitu. Namun dari informasi yang kami peroleh bahwa Zaim Saidi ini memang tengah diselidiki oleh Ditreskrimum, maksud kami Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Jadi sejauh ini dari tersangka ZS ini masih berada di bawah penanganan atau di bawah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, masih di situ di kawasan Mabes Polri di situ. Oke. Latif. Baik. Kami menunggu laporan selanjutnya dari Anda, apakah ada pelaku lain yang akan ditahan. Terima kasih Angelika De Epagam. Nama Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orien Patriot Riwukore, bikin heboh. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Orien masih berstatus warga Amerika Serikat. Polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Riwukore mencuat ketika Bawaslu Nusa Tenggara Timur menerima kepastian setelah mereka mengirim surat kepada Kedutaan Amerika untuk mempertanyakan status kewarganegaraan Orien Riwukore.
Orin Riwukore memenangkan pilkada yang dilaksanakan pada bulan Desember lalu dengan meraih suara 48,2%. Orin Riwukore selama ini hidup di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia bersama keluarga sejak kontestasi pilkada serentak mulai bergulir. Kewarganegaraannya pun telah diklarifikasi oleh pihak penyelenggara pemilu ke Dukcapil Kota Kupang. Dan mereka menyatakan Orin berkewarganegaraan Indonesia sehingga boleh disertakan sebagai peserta pilkada. Apakah KPU merasa kecolongan dengan kasus ini atau mereka berpatokan kepada legal data sehingga kemudian meloloskan Orin Riwukore sebagai peserta pemilu? Sudah ada Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Bung Pram, selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Kasus ini mencuat. Apakah KPU dalam hal ini kecolongan dalam hal menyeleksi dokumen atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya gini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sampai pilkada selesai, sampai tanggal penetapan pasangan calon terpilih, itu tidak ada informasi terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan sebagai warga negara Amerika. Informasi itu kan baru kita dapatkan 1 Februari, gitu ya. Nah, jadi selama proses penyelenggaraan pilkada, yang bersangkutan telah melampirkan persyaratan administratif sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Gitu ya. Jadi ketika didaftarkan ke KPU pada tanggal 4 sampai 6 September yang lalu, salah satu syarat yang harus diserahkan kan EKTP. EKTP di situ menuliskan soal status kewarganegaraan, yang kedua adalah tanggal lahir sehingga diketahui usia memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Dari situ terpenuhi, gitu ya, bahwa beliau warga negara Indonesia. Nah, lalu kemudian pada tanggal 10 September, kemudian Bawaslu Kabupaten Saburai Jua itu karena mendapatkan informasi, isu-isu dan segala macam, lalu merekomendasikan kepada KPU Saburai Jua untuk melakukan klarifikasi terhadap keabsahan EKTP yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Artinya secara dokumen ketika mendaftar karena syarat kewarganegaraan sudah tercapai dengan mengecek ke Dukcapil maka dibolehkan. Kalau sudah kasus seperti ini, bisakah kemenangannya dianulir atau harus bagaimana? Nah, jadi pilkada kita di Kabupaten Saburai Jua itu sudah selesai, sudah ditetapkan pasangan calon terpilih. Nah, jadi tugas KPU sebenarnya selesai, itu sudah selesai, gitu ya. Statusnya saat ini tinggal menunggu pelantikan oleh Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Jadi karena itu terkait dengan bagaimana tindak lanjutnya. Ya, memang di undang-undang tidak diatur dengan detail sebagaimana undang-undang pemilu. Kalau di undang-undang pemilu terkait dengan calon legislatif, gitu ya, itu diatur bagaimana kalau dia sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu yang terpilih mendapatkan kursi, tetapi kemudian tidak memenuhi syarat, itu diatur detail, gitu. Tetapi di undang-undang pilkada tidak ada. Nah, karena itu rencananya malam ini dan besok pagi KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri akan bertemu untuk mencari solusi atas persoalan ini. Jadi kita juga tidak menutup mata atas persoalan ini sehingga tetapi di sisi lain kita juga harus hati-hati karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Kita harus membuat solusi yang memberi kepastian hukum. Gitu. Tidak ada syarat bahwa dokumen yang tidak benar seperti ini bisa menggagalkan seseorang dari keberhasilan memenangkan pilkada? Di undang-undang tidak diatur dengan detail bagaimana kalau ada seorang pasangan calon setelah penetapan pasangan calon terpilih, jadi dia sudah ditetapkan sebagai pemenang. Lalu kemudian ternyata ada persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, gitu ya. Nah, jadi itu tidak diatur dengan detail sehingga kita perlu mencari solusi atas masalah ini dengan hati-hati. Tapi harus ada kepastian hukum. Mudah-mudahan solusinya yang dihasilkan adalah yang terbaik buat kita semua. Pramono Ubaid, Komisioner KPU. Terima kasih sudah bergabung.
Bagaimana kesiapan DKI Jakarta untuk melaksanakan lockdown akhir pekan? Kami segera kembali.